Ya, meski Syahnas Syadika tampak seolah baik-baik saja pasca skandal cintanya terungkap, namun warganet justru tengah merasa iba dengan nasib Lady Nayuan yang kini tengah menjalani proses perceraian. Pemirsa Silat RCTI, pengkhianatan cinta yang dilakukan oleh Syahnas Syadika dalam rumah tangganya dengan JJ hingga kini masih terus menjadi sorotan panas publik. Pasalnya menurut netizen, Syahnas dianggap acuh dengan penderitaan yang dialami oleh Lady Nayuan yang kini justru diambang perceraian dengan Randy Kejarnet. Lewat berbagai unggahan di media sosialnya, Syahnas masih kerap kali mengumbar momen mesranya bersama JJ dan seolah tak ambil pusing. Hal itu lantas memantik reaksi warganet yang menganggap bahwa Syahnas seharusnya bisa lebih baik dalam bersikap di jagat maya dan menjaga perasaan Lady. Ku suka padamu, sungguh aku suka. Sejak pertama kamu menampakkan dirimu. Tik tok tok tok, tik tok tik tik. Lady Nayuan, apa pelajaran hidup yang kamu dapatkan setelah sekian banyak yang kamu lalui? Perempuan itu bisa jahat ya? Oh ya? Iya, jadi dia udah ketahuan, udah kelihatan, tapi kayak nggak ada apa. Jadi dia udah ketahuan, udah kelihatan, tapi kayak nggak ada apa. Kalian udah tahu pemberitaan di luar sana tentang keluarga gue sama Nanas. Dan pasti juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa selama ini kita diam. Jadi gue sama Nanas tuh diam bukan berarti gak nyelesain masalah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Gue sama Nanas lebih memilih nyelesainnya secara internal dengan cara yang terbaik yang gue tahu buat keluarga gue. Kalau pendapat saya tentang Syahnas yang joget-joget TikTok sih itu kayak lebih saran ke Syahnasnya aja untuk jangan mengumbar-ngumbar gitu ya. Soalnya lebih apa ya, Syahnas ini kan lagi ada masalah. Jadi takutnya kalau diumbar-umbar kayak semakin ngumbar-ngumbar ke publik itu takutnya publik berpikiran lain ke Syahnasnya gitu. Jadi kayak Syahnasnya itu takutnya publik berpikiran bahwa Syahnas ini sedang gak ada masalah. Kalau menurut hemat gue sih Syahnas itu harusnya lebih memikirkan masalah atau mementingkan masalah yang ada dalam rumah tangganya ya, nggak harus emang sih sebagian orang tuh berpikiran kalau misalkan have fun apa segala macam tuh harus bisa meringankan beban pikiran lah istilahnya. Tapi menurut hemat gua ini harus menjaga image lah ya. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Proses sih Mbak gitu ya, masih baru berapa hari juga kan gitu. Jadi belum bisa, sejujurnya aku secara mental belum bisa kasih statement apa-apa, tapi doain aja supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik. Ya, meski Syahnas Syadika tampak seolah baik-baik saja pasca skandal cintanya terungkap, namun warganet justru tengah merasa iba dengan nasib Lady Nayuan yang kini tengah menjalani proses perceraian. Sebelumnya, Lady pun sempat mengaku bahwa dia tidak ingin semuanya berlarut menjadi drama yang panjang karena memperhatikan kondisi psikis dan mental anak-anaknya. Lantas, seperti apa penjelasan pakar media sosial hingga Komnas Perlindungan Anak
terkait dampak dari jejak digital terkait kesalahan fatal orang tuanya. Apalagi semua itu bisa dengan mudah diakses dan tentunya akan sangat sulit untuk dihilangkan. Ya kalau kita bicara dampak media sosial ya sebenarnya ya yang seperti kita tahu bahwa rekam jejak digital itu nggak pernah bisa hilang ya. Jadi ketika orang berbicara sesuatu mau positif mau negatif di media sosial tentang kita ya itu terekam terus. Jadi kalau bicara dalam konteks kasus Sanas ini memang yang menjadi catatan memang akhirnya ya kasus ini akan quote-unquote terekam terus di dunia digital. Ketika anak tidak dikomunikasikan dengan baik dan mungkin ya tentunya ketika mereka sudah dewasa nanti sudah cukup umur, orang tua perlu untuk mengkomunikasikan apa yang memang terekam jejak digital orang tua, apa yang terekam di situ agar si anak juga paham sebenarnya konteksnya dari sudut pandang orang tuanya sendiri seperti apa. Seperti yang Anda katakan ya, itu kan kalangan selebritas yang seharusnya dia harus menjaga posisinya sebagai public figure, tetapi ini justru melakukan tindakan-tindakan yang berdampak pada kekecewaan, luka hati dari anaknya, apalagi itu diberitakan di dalam media, tentunya akan berdampak negatif dan tentunya juga akan mempengaruhi pengasuhan anak dan tumbuh kembang anak itu. Untuk soal anak ya baik kok. Untuk soal anak baik. Iya, kalau dia tanya anaknya apa sih aku akan jawab gitu, mau ketemu anaknya gitu masih kok. Oke. Di tengah berbagai kehebohan yang terjadi, Randy Kejarnet pun kembali muncul dan memberikan tanggapan. Menurutnya bahwa sudah sepatutnya bagi Syahnas untuk meminta maaf kepada Lady. Karena dalam permasalahan ini bukan hanya dirinya, namun juga ada Syahnas yang menjadi pelaku. Ia pun turut mengaku bahwa dirinya bahkan sudah meminta maaf kepada JJ atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Perlu lah, karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gua juga, ngobrol sebut lah ya harus, karena kan ya sekarang netizen bisa ngomong gitu kan karena tahu dalam kondisinya kayak gimana, siapa aja pelakunya. Kedua, gue pas yang sebelum ini gue ketahuan terus sampai ini ketahuan lagi terus sebelum ketahuan gue sih minta maaf sama dia. Dari kamu sendiri ada yang mau disampaikan? Ya kalau dari aku ya aku menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Harapan ke depannya, saya akan berusaha menjadi yang terbaik lagi untuk keluarga saya, terutama anak-anak saya. Ya tetap fokus saya sekarang internal keluarga saya harus memperbaikinya atas semuanya yang ada. Sementara itu sebagai salah satu kerabat dekat Lady Nayawan, Dr. Richard Lee mengaku bahwa dirinya pun akan menghargai semua keputusan yang diambil oleh Lady. Lantas seperti apa Coach Yudi, pakar pembaca wajah, membaca sifat dan sikap Lady Nayawan serta Randy Kejarnet? Benarkah Lady merupakan tipe yang tidak mudah untuk memaafkan kesalahan, apalagi yang sangat fatal seperti yang telah dilakukan suaminya? Kalau saya sudah berkali-kali ya, dari awal itu, dari pertama kali podcast saya sudah tawarin,
setelah selesai podcast, bahkan di Jepang tuh saya teleponan dengan dia 2 kali. Saya bilang, aku coba mediasi ya, kamu dengan Randy ya. Sudah berkali-kali juga, tapi dari dianya masih agak berat ya. Jadi kayak gimana ya? Ya namanya kan keputusannya ada di tangan Lady ya. Saya juga nggak mau disalahin juga kalau ada apa-apa nanti. Randy kalau kita lihat dari bentuk jidatnya sebetulnya ya dia cukup lumayan ya. Maksudnya cukup berpikir, orangnya juga nggak terlalu banyak menonjolkan perasaan. Bibirnya juga kita bisa lihat cukup tipis. Dan banyak juga energi yang maco dalam arti kata. Secara fisikal juga cukup kuat dan seseorang yang idealis sekali. Dalam arti kata dunia yang dia pikirkan bisa saja berbeda dengan apa yang orang lain pikirkan. Dunia ideal dia. Saya nggak bisa melihat dia sebagai seorang yang pemaaf. Lady juga akan ingat serupa dengan JJ bahwa apapun yang menyakiti dia atau kejadian-kejadian yang terjadi akan diingat dan sulit dimaafkan. Sebenarnya kalau mengupgrade diri sih aku selalu kayak gitu ya. Maksudnya sebagai manusia kita emang harus adaptasi untuk lebih baik gitu. Apalagi misalnya punya masalah, pasti orang akan juga belajar kan dari masalahnya, dari problemnya, pasti kan harus kayak gitu.